Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa may yattaqillaha yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alal fahuwa husbuh. Innallaha balighul amri qad ja'alahu likulli syai'in qadara. Masyarul muslimin hafinakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa bersama-sama melangkahkan kaki untuk menuju ke masjid yang kita cintai ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, dan semoga kita mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Masyiral muslimin hafinakumullah. Ayat yang saya bacakan dalam mukadimah tadi memiliki arti barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Sungguh Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Saudara-saudara seiman, Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim dalam Mustadrak meriwayatkan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu ketika mulai membacakan kepadaku ayat wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Hingga beliau selesai membacanya kemudian bersabda, wahai Abu Dzar, seandainya orang mengambil ayat ini sebagai pedoman, niscaya ia cukup bagi mereka. Abu Dzar berkata, maka Rasulullah mulai membacanya dan mengulang-ulangnya. Masyiral muslimin hafidakumullah. Sebagaimana kita tahu bahwa takwa adalah menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi semua perkara yang diharamkan. Telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelamatkannya di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin sekalian, takwa adalah sebab munculnya jalan keluar dari berbagai macam kesulitan di dunia dan di akhirat. Sebab diperolehkannya rezeki dan diraihnya derajat yang tinggi. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan maksiat adalah sebab terhalangnya seseorang memperoleh jalan keluar, rezeki dan derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Al-Hakim, Ibnu Habban dan lainnya meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rezeki sebab dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Habban. Sebagaimana ulama mengatakan, perbuatan dosa menyebabkan seseorang terhalang dari berbagai macam nikmat di dunia, seperti kesehatan dan harta, atau hilangnya berkah dari hartanya, atau menyebabkan seseorang dikalahkan dan dikuasai oleh musuh-musuhnya. Dan terkadang seseorang melakukan sebuah dosa, maka jatuhlah kedudukan dan martabatnya dari hati banyak orang, yang menyebabkan ia lupa terhadap ilmunya.
Oleh karena itu, sebagian orang berkata, sesungguhnya aku mengetahui siksa dan balasan atas dosa-dosaku dari perbuatan keadaanku dan kawan-kawan yang menjauhiku. Masyiral musminin rahimakumullah. Dalam lantunan ayat tadi, Allah menegaskan, wa yazrukhu min haitsu la yahtazib wa may yatawakkal 'alallahi huwa husbuh, yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Tawakal adalah bergantung kepada Allah semata dan mengandalkannya dalam segala urusan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, pencipta manfaat mudarat. Tidak ada yang menegakkan bahaya, tidak ada yang memberikan bahaya dan memberikan manfaat secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba telah meyakini hal itu dan memantapkan hatinya terhadapnya serta selalu mengingatnya, maka dia akan mengadakan Allah dan berserah diri kepadanya dalam urusan rezeki dan segala urusan lain, serta menjauhkan kecenderungan berbuat maksiat, terutama ketika berada dalam kesulitan. Imam Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, jika kalian bertawakal pada Allah dan dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya akan memberikan rezeki kepada kalian seperti ia memberikan rezeki kepada burung-burung. Itu keluar di pagi hari dan keadaan perut kosong dan kembali ke masing-masing sarangnya dalam keadaan perut yang terisi penuh. Hadis riwayat Ahmad. Masyiral musminin rahimahullah. Tawakal tidaklah bertentangan dengan melakukan sebab, ikhtiar dan usaha. Dalam Sahih Ibnu Hibban diceritakan bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, apakah aku melepas untaku dan bertawakal kepada Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ikatlah dan bertawakallah kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Al-Baihaqi dalam Syu'ban al-Iman meriwayatkan dari pimpinan para Syufi Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, ia berkata, tawakal bukan bekerja atau tidak bekerja, tawakal adalah sesuatu yang adanya di hati. Jadi inti tawakal adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dan percaya untuk kepadanya, disertai melakukan sebab, usaha dan ikhtiar. Bekerja secara lahiriah dan bertawakal kepada Allah secara batiniah. Seorang hamba meskipun bekerja, ia tidak mengandalkan pekerjaannya, akan tetapi hal yang tercukupi segala urusan, ia hanya menggantungkannya kepada Allah. Masyiral muslimin rahimahullah. Di bagian akhir dari ayat tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menjadikan ajal bagi tiap-tiap sesuatu. Allah telah mendirikan akhir dan ajal bagi setiap sesuatu secara pasti sehingga tidak bisa dipercepat atau diundur. Seorang yang mati karena dibunuh, orang yang mati karena ditabrak mobil, dan orang yang mati karena kasusnya, masing-masing sesuai ajalnya, masing-masing meninggal dengan qada dan qadar Allah. Tidak ada seorang pun yang mati sebelum waktu yang telah Allah takdirkan baginya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang maknanya, apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Juga dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 yang artinya, dimanapun kamu berada, kematian akan selalu mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran surat An-Nisa ayat 78. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bertawakal kepadanya dengan cara mematuhi perintahnya serta menjauhi larangannya, sebab tak ada lagi zat yang pantas kita tempati untuk meminta pertolongan selain hanya kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa li syairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min kulli zaibin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa inna Allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu wa sallimun taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad wa ardallahu an khulafa'ur rasyidin Abi Bakri wa Umari wa Utsman wa Aliyin wa ansar iril alil Muhammad wa syabi ajmain wa tabina wa tabiatina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atana wa tafa'na ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan khalifatan rasyidatan ala min hajibid da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murul bil adli wal ihsan wa ita'izil qurban wa yahna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'izhukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullaha azima yazkurukum wastaghfirullaha azima yastajib lakum wasyukurullahu ala ni'mati yazidukum walla zikrullahu akbar wa aqimus shalah.